perlu sekali untuk kita meneliti kembali, terlebih lagi orang non-Kristen. Anda mendengar tentang Kristen, Anda tidak ada pendidikan Kristen sebelumnya, Anda dibohongi juga Anda tidak tahu. Kalau hukuman manusia, Anda bisa bayar dengan penjara. Tapi kalau hukuman Allah, siapa yang bisa bayar? Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Bapak Ibu Saudara, di video hari ini merupakan perbincangan lanjutan dari video yang kemarin kami bahas, yaitu Irena Handono Official. Nah, Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Dion pada episode hari ini. Halo bro, ya bro, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin bro. Nah, jadi kemarin itu mereka berbicara tentang kristenisasi, bahwa mereka harus dari Muslim harus berusaha membentengi diri mereka supaya mereka tidak dicemarkan oleh kristenisasi itu, bro. Sehingga mereka membahas Yesus yang hari ini akan kita bahas, bro. Nah, menurut Irena Handono, pertanyaan pertama untuk hari ini, bro, menurut Ibu Irena, dia menyatakan bahwa nama Yesus adalah nama pemberian Romawi. Sebab dalam bahasa Arab, kosakata Yesus itu tidak ada. Kalau dalam bahasa Ibrani, Esau. Karena di bahasa Ibrani-nya Esau, sehingga di bahasa Arab jadinya Isa. Bagaimana belum menanggapi pernyataan tersebut, bro? Silakan, bro. Ya, terima kasih bro. Dalam bahasa Yunani, dituliskan dengan kata Yesus. Ya, jadi Yesus itu perbedaannya harus dipahami. Yesus bukanlah pemberian Romawi, tetapi Yesus adalah nama Yesus dalam bahasa Romawi. Nah, kalau kita melihat apakah di Ibrani itu sudah dibukakan nama Yeshua, ya, Yeshua itu belum. Kenapa? Karena di dalam Kisah Rasul 4, setelah Yesus datang, ya, yang diberikan dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus dalam bahasa Yunani, Yeshua HaMashiach dalam bahasa Ibrani. Itu jelas dalam Kisah Rasul 4 bahwa nama itu adalah nama yang diberikan kepada pribadi yang tertinggi, ya, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau mau cari di perjanjian lama, orang ada nggak namanya itu? Ya tidak ada. Ya, jadi kalau dipikir apakah benar bahwa Yesus adalah pemberian orang Romawi? Tidak. Karena kata Yesus sendiri itu dijadikan dari bahasa Ibrani sendiri, yaitu Yahweh Yashah, dan digabungkan kata ganti orang ketiga kepada kata kerja sehingga kata kerja itu berubah, yaitu budayanya. Kalau kita Bro Eki makan, Bro Eki dan Gideon makan, itu pasti beda. Kata makannya bukan makan lagi, tapi beda. Nah, orang Ibrani kayak gitu. Nah, maka itu dari kata Yahweh dan Yasha, menyelamatkan, yang artinya Yesus itu adalah Yahweh menyelamatkan. Nah, itu bukan bahasa Romawi, itu bahasa Ibrani, ya. Jadi menurut saya terjemahan bahasa Yesus itu bukan pemberian terhadap nama Yesus. Bukan. Tapi itu terjemahan nama Yesus di dalam bahasa Yunani. Gitu ya. Ya, demikian.
Ya bro, pertanyaan yang kedua, Ibu Irena kembali menyatakan bahwa Yesus datang bukan untuk membuang hukum Taurat, tetapi menggenapi. Beda dengan yang Paulus lakukan. Paulus yaitu dia menyatakan untuk membuang hukum Taurat, bro. Karena menurut Paulus, menurut Ibu Elena, menurut Paulus bahwa karena kalau percaya kepada hukum Taurat tidak selamat. Jadi dari Yesus dan Paulus ada perbedaan nih bro. Gimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Iya, sebagai warga negara Indonesia kita memiliki hukum yang namanya UUD 1945. Sampai sekarang UUD 1945 tidak pernah dibuang dan itu tetap menjadi dasar hukum bagi negara Republik Indonesia. Sama seperti Paulus, Paulus tidak membuang hukum Torah, tetapi Paulus kasih jelas kepada Anda bahwa hukum itu tujuannya untuk menyatakan kesalahan Anda. Silakan baca di Roma. Ya, jadi dengan hukum Taurat kita akan tahu salah-salah kita. Sama dengan UUD 1945. Hukum itu ada bagi menyatakan kesalahan orang kriminal. Ini hukum manusia loh. Ya. Jadi apakah hukum UUD 1945 bisa menyelamatkan para kriminal? Sekarang jawab saya seperti itu. Ya memang. Hukum tak menyelamatkan kita. Tapi hukum menertibkan. Hukum memberi kita tahu bahwa ini salah. Tapi ada yang bisa lepas, kita bisa lepas dari hukum. Oh, Pak Gideon, Bro Eki, sampai hari ini saya nggak pernah dipenjara. Ya, kamu tidak pernah dipenjara. Di mata hukum UUD 1945, kamu masalahnya bukan di penjara aja. Kamu melanggar lalu lintas pasti pernah lah. Itu sudah melanggar hukum. Ya, kita mana ada yang bisa lepas dari kesalahan terhadap hukum. Hukum itu ada karena kita memang tidak tertib. Terlebih lagi hukum Allah. Hukum yang mengatur segalanya dalam kehidupan kita, bahkan sampai batiniah kita diatur. Dan di mana kita itu punya banyak sekali kesalahan melawan hukum-hukumnya Allah. Nah, maka itu dengan hukum Taurat diharapkan kita menyadari bahwa manusia tidak bisa lepas dari hukuman dan kita perlu Tuhan untuk di situ. Itulah yang Paulus sampaikan. Ya. Kita harus melihat itu. Mungkin Bu Irena merasa bahwa dia mampu untuk sempurna menjadi manusia sehingga dia butuh hukumnya aja. Ya. Kalau hukuman manusia, Anda bisa bayar dengan penjara. Tapi kalau hukuman Allah, siapa yang bisa bayar? Nggak ada. Manusia berdosa, kita mana bisa bicara sama Allah. Saya bayar nih. Nggak ada yang bisa. Pada akhirnya, Paulus menyadarkan bahwa hukum Taurat itu bukan dibuang. Tapi hukum Taurat menyatakan kesalahan kita, sedangkan keselamatan dari hukuman itu adalah Yesus Kristus. Jadi kita perlu memahami bahwa di sini nampaknya Bu Irena juga salah memahami Alkitab. Ya demikian bro. Ya bro, pertanyaan yang ketiga bro. Jadi karena orang Kristen itu percaya kepada Yesus, Ibu Irena mencoba untuk mau menyatakan bahwa Yesus itu hanya untuk Israel. Sehingga dia membuktikan bahwa Yesus pernah menyatakan kepada murid bahwa mereka jangan masuk ke daerah Samaria. Dan menurut Ibu Irena itu membuktikan bahwa Yesus itu hanya untuk orang Israel saja.
Gimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Di mana Yesus bilang? Yang saya mau tanyakan di mana Yesus bilang jangan masuk daerah Samaria. Itu bukan sesuatu hal yang benar. Ya, jadi dari saya perlu sekali untuk kita meneliti kembali. Terlebih lagi orang non-Kristen. Anda mendengar tentang Kristen, Anda tidak ada pendidikan Kristen sebelumnya. Anda dibohongi juga Anda tidak tahu. Tetapi Anda semakin benci kepada Kristen. Ya. Yesus berkata di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Apa Yesus bilang jangan ke Samaria? Ini sebelum Yesus disaksikan naik ke sorga. Yesus mengatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Samaria. Dan di dalam Yohanes 4 juga dikatakan bahwa Yesus datang ke tempat Samaria. Dan bahwa di sana juga ada murid-murid melayani orang-orang Samaria. Sepertinya Anda perlu lagi membaca firman Tuhan ya. Untuk Anda membuat kesimpulan tentang Kristen, Anda perlu belajar tentang Kristen. Kalau tidak, Anda mengatakan seenak-enaknya saja. Bayangkan kalau misalkan ada seseorang yang mengatakan tentang keluarga Anda tapi tak mengenal keluarga Anda. Mengatakan keluarga Anda adalah keluarga yang buruk, pekerjaannya buruk, tidak punya moral, tidak punya pemikiran yang baik, tidak soleh, tidak solihah. Tapi mereka tidak mengenal keluarga Anda. Anda terimakah? Jadi kalau mau menilai harus mengenal dulu ya. Demikian. Ya bro, pertanyaan yang terakhir bro. Ibu Rina menyatakan bahwa iman Kristen itu irasional. Contohnya apa? Contohnya adalah tentang konsep Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Dan dia bilang, jadi ada berapa persen ini begitu bro, dia mempertanyakan itu. Dan dia juga menyatakan, ini karena ini irasional, jadi ketika apa yang sudah dinyatakan, ya udah jangan dipikirkan lagi, ikutin saja, sekalipun itu salah. Gimana bro menanggapi hal tersebut bro? Iya, permainan kata-kata itu. Sekarang saya tanya, Allah kita itu terlalu besar untuk kita. Sehingga memang nyatanya ada hal yang irasional bagi kita. Dan ada hal yang rasional bagi kita. Hal-hal irasional seperti bagaimana sistem alam ini bisa ada tanpa tangan kita. Dan itu irasional bagi kita. Bagaimana ini semua bisa dijadikan. Kalau Anda menyebut sampai hari ini ada Allah, saya mau tanya kapan lahirnya Allah. Anda bilang Allah itu kekal. Jelaskan kepada saya gimana dia kekalnya. Bukti ilmiahnya dia kekal bagaimana? Apakah alam semesta dulu yang ada atau dia yang ada? Buktinya mana? Itu kan irasional, tidak mampu kita otak kita ke sana. Memang bagi manusia akan ada hal irasional dan hal tidak irasional. Tapi yang paling penting kita belajar terhadap fakta natur. Yang pertama adalah manusia terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Manusia tidak bisa jadi Allah, tapi Allah bisa jadi manusia karena dia tidak terbatas. Maka kalau fakta-fakta ini diabaikan, fakta atribut Allah itu terbatas atau tidak terbatas juga diabaikan. Anda akan berbicara sesuai hati Anda sendiri tanpa berbicara sesuatu yang fakta. Itu harus dipahami. Anda berbicara di hati Anda sudah menentang 100% Allah, 100% manusia. Ya, karena Anda bicara dari sisi manusia yang tidak mampu dan tidak Anda terbatas. Tapi kalau bicara tentang Allah, kita bicara tentang Allah. Allah tidak terbatas. Maaf saya katakan, saya harus mengambil contoh ini. Al-Quran mewakili Allah atau tidak? Al-Quran suci atau tidak?
Kalau Anda katakan Al-Quran suci, berarti ada atribut Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana atribut Allah itu bisa ada di tulisan? Irasional kan? Ya. Kalau jadi tulisan aja bisa. Terlebih lagi jadi manusia. Dan bukan kami percaya hanya dia jadi manusia dengan segala kepenuhan kealahan di dalamnya. Karena kami pelajari bukti sejarah. Orang Kristen percaya kepada Yesus bukan percaya buta. Tidak. Tapi orang Kristen punya iman kepada Yesus Kristus karena belajar sejarah, belajar fakta-fakta natur, belajar tentang teologis, belajar tentang penubuatan, penggenapan. Kita belajar tentang gramatikal bahasa sehingga kita mengerti sistematikanya. Begitu kuat kita membangun dasar rumah. Memang banyak orang Kristen yang tak kuat. Kami harus akui. Tapi bukan berarti Kristennya yang salah. Bukan Kristusnya yang salah. Kita manusia yang terbatas yang salah. Allah tidak pernah salah. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Allah salah? Kesimpulan-kesimpulan harus didasari dengan fakta-fakta yang benar-benar senyata-nyatanya. Kalau fakta natur itu Anda berpikir irasional, dari sisi siapa? Dari sisi Anda, iya. Tapi bagi saya nggak irasional juga sih. Karena saya percaya kitab suci, saya percaya seluruh kualitas Allah ada di dalam kitab suci. Maka saya percaya itu suci. Kalau tidak ada kualitas Allah, maka itu tulisan yang bukan suci. Tulisan biasa saja. Bagaimana Allah bisa tergambar lewat tulisan? Dinyatakan lewat tulisan. Jangan membatasi Allah. Satu sisi Anda berkata Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi satu sisi Anda membatasi Allah. Ya, jadi demikian bro. Pernyataan dari saya. Ya bro, thank you bro sudah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri video ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang mendengarkan video hari ini? Silahkan bro. Terlalu banyak penyerangan-penyerangan teologis yang tidak didasari dengan intelektual yang baik, tidak didasari dengan kenyataan fakta, atribut-atribut dari fakta itu sendiri, dari natur, atribut natur, itu tidak disertakan dalam pengkajian, bahkan sampai kesimpulan. Saya tidak peduli sebenarnya hal-hal demikian. Silakan engkau berbicara sesuka hatimu, tapi yang belajarlah yang tahu. Maka itu saya hanya selalu berdoa bagi saudara-saudara seiman harus memiliki kekuatan di dalam kitab suci, juga di dalam iman kepada Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan firman Allah yang tertulis, sehingga kita membangun dasar iman di atas bebatuan, bukan membangun iman kita di atas pasir. Nah, maka suatu hal yang sangat diperlukan ya, untuk mempelajari terlebih dahulu, untuk mengkaji, dan pada akhirnya mengambil sebuah statement atau sebuah kesimpulan. Itu harus dilakukan dulu. Jadi terus maju dan iman kita harus kuat. Jika kita mengenal Tuhan lebih dalam, tidak ada yang bisa menggoyahkan iman. Karena sesuai dengan kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan demikian. Saya akan bacakan kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Di mana kita mengakui kemahabesaran Allah, juga kita mengakui juga fakta-fakta yang terjadi, sejarah yang tertulis tentang Yesus Kristus, perbuatan-perbuatan yang ajaib, keajaibannya, sistematika kehadiran Dia, penggenapan Dia, dan segala yang Dia lakukan. Bahkan sejarah-sejarah itu ditulis bukan hanya oleh orang-orang Kristen, tapi oleh orang-orang Romawi abad pertama, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus di abad pertama. Itu dituliskan tentang Yesus. Jadi kalau Anda belum belajar sejarah, lebih baik belajar sejarah terlebih dahulu. Demikian, Yesus berkati. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu yang mendengarkan video ini, kalau Bapak Ibu diberkati, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.